Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter yang sangat memengaruhi masa depan manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti yang perlu dikembangkan agar sesuai dengan kodratnya, yakni menjadi manusia ideal. Proses pembentukan manusia ideal ini dikaji dalam pendekatan antropofilosofis pendidikan. Pendekatan ini melihat manusia sebagai objek vital dalam pendidikan dengan mempertimbangkan seluruh dimensinya, fisik, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pandangan antropofilosofis menjelaskan hakikat manusia serta alasan mengapa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Selain itu, dalam proses pendidikan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan pendidikan yang lebih humanistik yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Halo teman-teman, kita sudah bertahun-tahun menjalani pendidikan. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir sistem ini dibangun di atas fondasi apa? Nah, hari ini kita akan bedah dua pilar utama, yaitu antropologi dan filsafat. Gampangnya, antropologi adalah ilmu yang fokus ke manusia, mengkaji kita dari ujung rambut sampai perilaku dan budaya. Sementara filsafat adalah pencarian kita terhadap hakikat atau kebenaran sejati tentang hidup. Jadi, antropologi memberikan kita subjeknya, yaitu manusia, dan filsafat memberikan kita kerangka berpikirnya, yaitu tujuan hidup. Lalu, apa itu pendidikan? Ada dua definisi kunci yang saling melengkapi. Yang pertama, memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses seumur hidup, long life education untuk memaksimalkan potensi kemanusiaan kita. Yang kedua, ada enkulturasi atau pembudayaan. Pendidikan adalah alat untuk mentransfer nilai dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika kedua konsep ini bertemu antara antropologi dan pendidikan, filsafat menyediakan 3 kacamata untuk menguji dasarnya. Yang pertama, ada ontologi atau hakikat ada, menegaskan bahwa pendidikan harus bersumber dari keberadaan budaya. Yang kedua, ada epistemologi atau hakikat ilmu. Nah, memastikan ilmu pendidikan adalah perpaduan budaya dan pengajaran. Yang ketiga, ada aksiologi atau hakikat nilai, menilai manfaat praktis konsep ini bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ketiga konsep ini sangat sinergis. Filsafat memberi kita dasar teori, sementara antropologi memberi kita konteks praktik antara budaya dan perilaku. Nah, disinilah peran antropologi filosofis muncul sebagai mediator. Ia menjadi perantara agar semua materi dan metode pendidikan selaras dengan hakikat manusia dan nilai budaya yang berlaku. Lalu, apa tujuan akhirnya? Ada 4 target besar dari landasan ini. Yang pertama, membentuk warga negara. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan masyarakat yang madani dan utuh. Yang kedua, mengelola keragaman. Memahami latar belakang dan potensi unik setiap siswa untuk menghindari konflik dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, dasar kebijakan. Hasil kajian ini dipakai pemerintah sebagai landasan untuk membuat kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Yang keempat, menanamkan toleransi. Dengan memahami keragaman manusia, kita diharapkan mampu membangun toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan pandangan. Hakikat manusia menurut landasan antropofilosofis. Yang pertama, sebagai makhluk modualis. Manusia adalah makhluk modualis yang memiliki peran sebagai individu dan bertanggung jawab pada diri sendiri serta orang lain. Manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati aturan dan budaya di lingkungannya.
Yang kedua, sebagai makhluk individual dan sosial. Manusia adalah makhluk individu, memiliki keunikan diri, kepribadian, serta kebutuhan pribadi. Namun, manusia juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, bergantung pada interaksi dan kerjasama dengan orang lain, serta terikat pada norma dan nilai masyarakat untuk menciptakan kehidupan berkelompok dan harmonis. Yang ketiga, sebagai makhluk religius, manusia memiliki kebutuhan spiritual dan kecenderungan untuk mencari makna dan kebenaran yang terwujud dalam bentuk agama atau sistem kepercayaan dan menjadikannya berbeda dari makhluk lain. Konsep ini didasari oleh kesadaran manusia akan keterbatasan dirinya, dorongan untuk memahami hal-hal transenden, dan keinginan untuk berelasi dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang kemudian membimbing perilaku dan pandangan hidupnya. Dan yang keempat, sebagai makhluk berbudaya dan beretika, manusia adalah makhluk berbudaya karena memiliki akal dan budi untuk menciptakan dan mengembangkan kebudayaan seperti seni, moral, dan kepercayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani serta meningkatkan martabatnya. Ia juga makhluk beretika karena mampu memahami, menerapkan, dan mempertimbangkan kaidah-kaidah moral dan agama untuk bersikap dan bertindak secara baik, benar, dan adil yang merupakan bagian penting dari budayanya. Prinsip antropofilosofis, keharusan pendidikan manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. Yang pertama, prinsip historitas. Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia, tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Yang kedua, prinsip idealitas. Sosok manusia ideal merupakan gambaran makhluk yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang ketiga, ada prinsip aktualitas atau posibilitas, yakni manusia memang telah dibekali oleh berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang atau tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Prinsip pendidikan sebagai humanisasi. Yang pertama, mengembangkan potensi, menghargai individu, pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, serta pendidikan yang membebaskan. Prinsip-prinsip antropofilosofis, kemungkinan pendidikan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang pertama, berdasarkan prinsip potensial, pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dan seterusnya. Sebab itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Yang kedua, berdasarkan prinsip dinamika. Ditinjau dari sudut pandang pendidik, pendidikan diupayakan dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia sebagai peserta didik memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Yang ketiga, berdasarkan prinsip individualitas, praktek pendidikan merupakan upaya pendidik memfasilitasi manusia sebagai peserta didik yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. Lalu, yang keempat adalah prinsip sosialitas. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan antar sesama manusia. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Lalu yang terakhir adalah prinsip moralitas. Pendidikan bersifat normatif.
artinya dilaksanakan berdasarkan sistem, norma, dan nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Hak dan kewajiban manusia dalam pendidikan. Setiap manusia mempunyai hak yang bisa dipenuhi, salah satunya hak dalam pendidikan. Hak manusia dalam pendidikan yaitu hak belajar. Setiap manusia mempunyai kesempatan untuk belajar yang tidak dibatasi oleh usia, gender, agama, ataupun status sosial. Lalu ada hak untuk berkembang. Pendidikan memberi orang kesempatan untuk menghasilkan potensi baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Selain adanya hak, pasti ada juga kewajiban, terutama dalam pendidikan. Kewajiban manusia dalam pendidikan yaitu kewajiban belajar. Semua manusia harus memiliki kewajiban untuk belajar baik secara formal, non-formal, maupun informal. Lalu ada juga kewajiban sosial. Manusia berkewajiban menularkan ilmu, menjaga ilmu nilai budaya, serta membangun solidaritas, dan harus memberikan manfaat bagi orang lain maupun masyarakat.